Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul Anam, NIM 108. Saya dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah masalah kebijakan pembangunan. Di sini saya mengambil materi tentang industri dan industrialisasi. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah industri sandal dan sepatu New Era dari PT Mustika Dharma Jaya yang terletak di Jalan Kragen, Rembang, Surabaya, nomor 123, Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Deget, Kabupaten Lamongan. Yang pertama adalah pengertian industri. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrialisasi selalu memiliki dasar tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk di sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki produk-produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya serta memberikan margin atau keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu, industrialisasi dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Strategi industrialisasi. Di dalam teori ekonomi ada dua macam pola strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu strategi substitusi impor atau import substitution dan juga promosi ekspor atau ekspor promotion. Strategi substitusi impor lebih menekankan kepada pengembangan industri yang berorientasi ke pasar domestik, sedangkan promosi ekspor lebih ke pasar internasional. Strategi substitusi impor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Sedangkan strategi promosi ekspor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Jadi berbeda dengan substitusi impor, dalam strategi promosi ekspor tidak ada diskriminasi pemberian intensif dan kemudahan lainnya dari pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi ke pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor. Strategi industrialisasi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menerapkan strategi substitusi impor sepanjang proses industrialisasinya. Pemerintah menerapkan strategi substitusi impor ini di dalam pengembangan industrinya. Beberapa dasar pertimbangan di dalam memilih penggunaan strategi ini adalah, yaitu nomor 1, sumber daya alam dan faktor produksi yang cukup tersedia di dalam negeri. Kemudian yang kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Yang ketiga, mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kelima, mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang juga berarti mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Contoh industri yang saya ambil adalah industri alas kaki New Era
dari PT Mustika Dharma Jaya yang berada di Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Sedikit perkenalan mengenai industri ini. New Era merupakan produsen sepatu yang sudah terkenal dalam pasar domestik dan berada di bawah naungan PT Mustika Dharma Jaya sejak 12 Maret 2015. Tapi sebelum itu, induk perusahaan New Era bernama PT Aneka Jaya Teknik sejak tahun 1994, kemudian berganti nama menjadi PT Golden Footwear Indonesia, dan pada akhirnya menjadi PT Mustika Dharma Jaya. Karena sudah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun, produk-produk New Era sudah sangat terkenal di dalam industri alas kaki domestik. Bahan baku di dalam proses produksi PT Mustika Dharma Jaya bisa dikatakan tersedia, karena bahan baku seperti kulit dan karet sintetis cukup melimpah di Indonesia. Namun ada beberapa kasus pada beberapa tahun yang lalu menyatakan bahwa bahan baku tersebut malah difokuskan ke ekspor karena tergiur dengan tawaran harga yang lebih tinggi. Nah, hal ini menurut saya bisa berdampak pada tingkat produksi dari PT Mustika Dharma Jaya menjadi tidak maksimal. Jadi alangkah baiknya pemerintah harus bisa mengintervensi pasokan bahan baku tersebut dengan cara mengendalikan ekspor. Sedangkan dari segi permintaan, menurut saya tingkat permintaan dari industri ini cukup tinggi. Mengingat PT Mustika Dharma Jaya ini merupakan suatu perusahaan besar, jadi produknya juga sudah terkenal luas di Indonesia. Jadi seharusnya punya konsumen atau peminat yang banyak juga. PT Mustika Dharma Jaya ini juga sudah mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di Indonesia karena sudah mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam proses produksinya. PT Mustika Dharma Jaya ini sangat berperan dalam meningkatkan kesempatan kerja. Buktinya, PT ini sudah menyerap banyak angkatan kerja, khususnya dari Kabupaten Lamongan sendiri. Bahkan ada beberapa angkatan kerja yang berdomisili di luar Kabupaten Lamongan, karena dalam pabriknya sendiri telah disiapkan mes atau hunian sementara untuk tenaga kerja. Produk dari PT Mustika Dharma Jaya ini bisa mengurangi ketergantungan impor. Dengan semakin banyaknya peminat dari produk New Era ini, otomatis mengurangi penggunaan barang impor. Jika tidak ada produk lokal seperti New Era ini, maka masyarakat kemungkinan akan menggunakan produk luar negeri. Adanya industri ini pastinya menimbulkan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif pastinya ada, tetapi menurut saya tidak berdampak parah. Dilihat dari lokasi pabrik ini berada di kawasan industri lainnya dan jauh dari pemukiman warga setempat, sehingga warga tidak terganggu dari bisingnya proses produksi atau terganggu oleh asap-asap polusi juga. Selain itu, di belakang dan di sela-sela antara pabrik ini dengan pabrik lainnya, masih banyak sawah-sawah milik warga yang mayoritas ditanami padi. Tapi setelah saya lihat langsung, kondisi tanamannya masih baik, jadi mungkin pengolahan limbah industrinya cukup baik sehingga tidak merusak lingkungan sekitar juga.
Demikian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.